السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang 197 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi ibadah haji itu ashhurum ma'lumat, beberapa bulan yang dimaklumi, yang diketahui, dimaklumi, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah. Nah, itu bulan haji. Ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan ayat ini. Yang mana perbedaan pendapat ketika menafsirkan ayat ini akan melahirkan perbedaan hukum fikih akibat dari perbedaan pemahaman mengenai ayat ini. Jadi ada yang mengatakan di sini bahwasanya al-hajju ashhurum ma'lumat itu adalah artinya bahwasanya melakukan ihram di bulan haji itu yang Syawal, artinya dia ihram dengan niat haji di bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan 10 Dzulhijjah itu adalah lebih sempurna daripada bulan-bulan yang lain. Melakukan haji, melakukan ihram pada bulan haji dimulai dari Syawal itu lebih sempurna daripada melakukan ihram. Artinya kalau ihram haji, niatnya haji, dia pakai ihram dengan niat haji, lebih sempurna daripada bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Boleh kita melakukan ihram boleh kita ihram untuk haji dengan niat haji di bulan selain bulan yang 3 tersebut. Itu konsekuensi dari perkataan ini. Kalau mengatakan bahwasanya makna ini adalah melakukan ihram untuk haji pada bulan haji itu lebih sempurna, lebih afdal daripada melakukan ihram dengan niat haji, ihram untuk haji di bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Boleh kita melakukan ihram dengan niat haji di bulan-bulan yang lain, tapi lebih sempurna di bulan haji. Itu maknanya. Ini satu pendapat ya. Ada pendapat yang lain. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah dan pendapat Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu. Syafi'i, sedangkan pendapat yang tadi itu adalah pendapat Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hanbal. Jadi boleh orang ihram di luar bulan haji. Artinya dia niat bukan melakukan haji, ihram saja. Dia masuk untuk niat haji. Sedangkan Asy-Syafi'i rahimahullah, dhahaba Asy-Syafi'i ila annahu la yasihhu al-ihram bil haji illa fi ashhurihi. Tidak boleh kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita bangsa Indonesia sebagian besar. Jadi tidak boleh melakukan ihram kecuali pada bulan yang 3, Syawal, Zulqa'dah dan 10 Zulhijjah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdasarkan sama dalilnya ya, menggunakan ayat yang sama. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bahwasanya memang kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesuatu yang pasti. Hukumnya wajib, menjadikan As-Sunnah dan Al-Qur'an menjadi referensi, dalil, sumber hukum. Akan tetapi ketika itu sudah beralih menjadi pemahaman, hasilnya akan berbeda. Hasilnya berbeda, satu sumbernya tapi hasil berbeda. Nah, disitulah pentingnya kita nanti ada toleransi. Perbedaan pendapat yang bukan perbedaan berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan dalil-dalil ilmiah. Berdasarkan dalil, semua menginginkan kebenaran, semua dengan tujuan ikhlas untuk mencari apa yang dimaksud oleh teks Al-Quran dan hadis. Tetapi ternyata dalam prosesnya menggunakan proses yang benar dan menggunakan metode yang benar, tetapi ternyata hasil berbeda. Ya, itu pentingnya nanti kita toleransi. Makanya lahirlah beberapa mazhab itu, ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Abi Hanifah, ada Malik. Itu adalah konsekuensi dari perbedaan mereka dalam memahami teks. Bukan mereka karena hawa nafsu, asal-asalan, kemudian asal beda. Bukan. Dan memang Al-Quran itu dan hadis ada yang maknanya itu tidak mungkin orang berbeda. Misalnya kalau dibilang tilka asyaratun kamilah pada ayat sebelumnya, itulah menjadi apa? Ayatnya salasata ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Apa ada yang berbeda pendapat salasah ini menjadi 2? Oh, salasah maksudnya 3. Salasah itu kan 3 artinya. Tidak mungkin orang akan berbeda ini maksudnya 2 atau 1. Atau tidak mungkin orang berbeda wasab'atun idza raja'tum ketika pulang. Nah, nanti perbedaannya ketika pulang itu enggak mungkin orang berbeda dalam jumlahnya, tetapi nanti akan berbeda. Boleh enggak dia ketika pulang dalam perjalanannya pulang atau ketika setelah sampai rumah. Nah, ini kan perbedaan far'i sifatnya. Perbedaan yang ditolerir. Idza raja'tum maksudnya apa? Apakah sudah sampai pulang, sudah sampai dia negaranya, atau dalam perjalanan pulang? Misalnya saya orang Lombok sampai Jakarta. Dari Jakarta saya mulai puasa itu yang 7 itu. Boleh enggak? Atau yang dimaksud adalah ketika saya sampai kampung saya, saya sampai rumah saya, di situ boleh. Nah, di situ ada yang membolehkan ketika dia pulang setelah dia haji, perjalanan pulang boleh sudah dia puasa. Jadi itu perbedaan-perbedaan seperti itu yang harus kita sikapi dengan toleransi.
bukan dengan menghasilkan perbedaan itu menghasilkan perpecahan. Jadi ini satu teksnya, tapi ternyata hukum yang diakibatkan oleh teks yang satu ini berbeda. Satu mengatakan boleh dia ihram di bulan-bulan yang lain, satu mengatakan tidak boleh. Sama dalilnya. Syafi'i juga menggunakan dalil ini. Tapi apa kata yang melarang ihram di selain bulan yang 3? Dia mengatakan bahwa maknanya ini adalah anna waqtal haji ashhurun ma'lumat fa khassasahu biha min baini sa'iri shuhuri sanah min baini shuhuri sanah fadalla ala annahu la yasihu qablaha kamiqatis salah. Jadi ini adalah suatu takhsis, penghususan, khassasahu biha. Maksudnya Allah menghususkan bulan haji ini dengan 3 bulan saja. Min baini sa'iri syuhuri sanah, di antara bulan-bulan yang lain dia khususkan cuma 3 ini sebagai waktu haji. Padalla ala annahu la yasih qablaha, dan itu menunjukkan kalau sudah dikhususkan berarti bulan-bulan selain bulan yang 3 itu tidak boleh, la yasih, tidak sah. Seperti waktu sholat. Waktu sholat kan sudah ditentukan. Tidak boleh Anda lakukan waktu sholat sebelum masuk waktunya atau setelah keluar waktunya. Jadi terbatas, mahdud. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga. Apa kata beliau radhiyallahu anhu? Annahu qala, Ibnu Abbas berkata, la yanbaghi li ahadin an yuhrima bil haji illa fi syuhuril hajj. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk ihram kecuali pada bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Min ajli qoulihi ta'ala, sama. Ibnu Abbas berdalil juga dengan al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi ibadah haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Sama dalilnya. Tapi ternyata melahirkan hukum yang berbeda. Dan perkataan beliau juga dari Ibnu Abbas, la yuhrim bil haji illa fi ashhuril hajj. Tidak boleh seseorang itu ihram untuk haji kecuali pada bulan haji, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini digelar dengan turjumanil Quran. Jadi turjuman itu pentafsir Al-Quran, penerjemah atau tafsir Al-Quran. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimhu at-ta'wil, allimhu at-ta'wil. Jadi didoakan kepada Allah, ajarkanlah kepada gulam ini, anak kecil ini, Ibnu Abbas ini, at-ta'wil. Ta'wil itu tafsir. Dulu orang bilang ta'wil itu maksudnya tafsir. Kemudian bergeser maknanya sekarang tafsir dan ta'wil. Ada dua, ini berbeda artinya kalau pada masa sekarang ini. Ta'wil identik dengan akal, ar-ra'yu bir-ra'yi. Adapun tafsir itu tafsir yang kita kenal, bil maksur, Al-Quran dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan Sunnah, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan kalam sahabah, Al-Quran dengan al-lughah al-arabiyah, dengan bahasa Arab. Fa inna min sunnatil haji ay yuhrima bil haji fi ashhuril hajj. Adalah sunnah haji itu bahwasanya seseorang itu berihram untuk haji pada bulan haji. Kemudian aidon diriwayatkan dari Al-Bukhari wa qauluhu ashhurum ma'lumat, qala Al-Bukhari dari Ibnu Umar, ya Syawal wa Dzulqa'dah wa 'ashr min Dzulhijjah. Itu namanya bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah
dan 10 Ashar min Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau kita lihat pembahasan sebelumnya, ayat ini memang seperti urut. Sebelumnya berbicara tentang puasa. Iya, puasa. Kemudian haji. Jadi urut. Yang tengah-tengahnya itu ada pembahasan tentang qital, peperangan. Haji ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun-temurun, kemudian terjadi penyimpangan oleh orang-orang kafir Quraisy, kafir bukan Quraisy saja, kafir Arab waktu itu. Jadi Mekah itu haji itu sudah ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk memperbaiki manasik, memperbaharui dan memperbaiki tata cara haji yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Makanya Baitul Aqabah itu kan pada bulan haji, ketika orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk haji. Jadi kesempatan haji ini digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu untuk berdagang, berjual beli, untuk kepentingan bisnis di samping haji. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan Islam kepada orang-orang yang berhaji ke Mekah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tapi alhamdulillah ketika datang beberapa orang, ada 6 orang kalau tidak salah atau 10 orang dari Khazraj, suku Khazraj di Madinah, menerima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah penerimaannya itu gara-gara interaksi mereka yang intens, karena suku mereka interaksi dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Dan orang-orang Yahudi di Madinah senantiasa dan selalu mengancam orang-orang Arab waktu itu, besok kalau lahir Nabi diutus, kami akan memerangi kalian sebagaimana kaum Iram wa Ad diperangi. Jadi dia mengancam terus. Jadi ketika orang-orang Khazraj ini datang, ada 10 orang atau 8 orang ditawarin Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingat perkataan orang-orang Yahudi, ayo jangan sampai kita kedahuluan orang-orang Yahudi. Ingatkah kalian perkataan orang-orang Yahudi bahwasanya nanti akan lahir seorang nabi dan mereka mengatakan bahwasanya mereka akan memerangi kita bersama nabi tersebut. Ayo segera, jangan kita sampai keduluan sama orang-orang Yahudi. Memang mungkin sudah dan memang itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadilah baiat yang pertama. Kemudian baiat-baiat berikutnya. Ini menunjukkan bahwasanya haji itu ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh orang-orang kafir waktu. Begitu juga tawaf. Begitu juga wukuf. Wukuf ini dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy enggak mau wukuf di Arafah. Wukufnya di Muzdalifah. Mereka berbeda sendiri dan berbangga-bangga bahwasanya kamilah yang benar. Orang-orang Quraisy, kamilah yang sesuai dengan petunjuk Ibrahim alaihissalam. Tapi saya belum membaca cerita riwayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berhaji ke Mekah. Karena seandainya benar klaim mereka bahwa mereka adalah pengikut Ibrahim, lalu kenapa mereka tidak berhaji pada waktu itu? Saya belum membaca cerita dari kalangan Yahudi dan Nasara yang melakukan haji pada masa itu. Padahal ini adalah syariatnya Ibrahim alaihissalam, yang mana Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabinya orang-orang Yahudi, nabinya orang Kristen, Isa, Musa itu kembali kepada Ibrahim alaihissalam.
Tapi saya belum menemukan. Wallahu alam. Mungkin ada yang sudah membaca orang-orang Yahudi yang melakukan haji pada waktu itu. Kalau tidak ada berarti terbukti mereka memang, dan salah satu bukti telah melakukan penyimpangan dari syariat Ibrahim alaihissalam, dari apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Dan banyak kisah-kisah tentang haji pada masa jahiliyah diceritakan dalam buku-buku sejarah. Salah satu adalah kisah seorang tokoh Madinah, Sa'ad bin Ubadah, atau lupa saya namanya, ketika dia umrah, bukan haji, umrah, ziarah istilah mereka, ziaratul bait, untuk tawaf dan sa'i. Kemudian tokoh ini adalah salah seorang sahabat, dia adalah sahabat akrab dari Umayyah bin Khalaf, tokoh kafir Quraisy yang sangat membenci Islam waktu itu. Dia ini ketika datang ke Madinah, dia selalu Umayyah kalau datang ke Madinah selalu mampir di rumahnya Sa'ad. Begitu juga Sa'ad ketika ke Mekah selalu mampir di rumahnya Umayyah. Sampai suatu ketika dia datang saat ke Mekah untuk melakukan umrah. Kemudian bersama Umayyah ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal langsung ngancam, seandainya kamu ini tidak dapat suaka dari Umayyah, sungguh kamu tidak akan pulang dengan keadaan selamat. Faqad awaita as-subat, katanya. Jadi ini faqad awaita as-subat, kalian telah melindungi orang-orang yang berpaling dari agamanya. Subat itu artinya orang yang keluar dari agama. Maksudnya orang yang keluar dari agama nenek moyang mereka, kafir Quraisy, kepada Islam. Jadi dia bilang faqad awaita as-subat, kamu telah melindungi orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang kami. Jadi seandainya bukan Umayyah itu yang melindungi, bukan kamu tidak mendapat suaka dari Umayyah, kamu tidak akan bisa pulang dalam keadaan selamat. Jadi langsung marah saat ini. Tapi Umayyah ini menegur, ya Sa'ad, jangan kamu marah. Ini adalah huwa sayyidu hadal wadi. Ini pimpinan lembah ini, jangan kamu teriak. Sa'ad marah sama Umayyah dan mengatakan bahwasanya sesungguhnya mereka, Muhammad dan kawan-kawannya, qatiluka, jadi akan membunuh kamu. Jadi saat ini mengatakan bahwasanya saya pernah mendengar bahwasanya Muhammad mengatakan bahwasanya akan membunuh kamu. Jadi Umayyah langsung ketakutan. Di sini ketika kita mendengar cerita ini, bagaimana kekuatan kuatnya pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka benci terhadap Rasulullah, perkataannya itu didengarkan. Perkataannya itu dipercayai. Kalau Rasulullah bilang saya akan membunuh kamu, mereka itu meyakini bahwasanya saya akan pasti dibunuh oleh Muhammad. Tapi di sini Umayyah dikatakan mereka, jadi bukan Nabi yang akan membunuhnya. Mereka, umat Islam itu akan membunuhmu. Kaget dia. Umayyah ini, apakah dia akan, di mana dia akan saya akan terbunuh? Dia bilang saya tidak tahu. Hanya pada perang Badar dia nggak mau keluar sebenarnya, tapi dipaksa sama Abu Jahal. Akhirnya dia keluar dan terbunuh. Jadi di sini dapat kita ambil suatu pelajaran bahwasanya umrah dan haji itu sudah ada pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkataannya itu sangat diyakini kebenarannya oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Walaupun mereka benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun mereka, kalau dikatakan kamu akan begini, mereka yakin perkataan Muhammad itu pasti terjadi. Abu Lahab juga begitu. Abu Lahab itu ketika anaknya menyiksa Rasul, kemudian dia bilang dia doakan supaya dia dibunuh oleh anjing-anjing. Kemudian ketika dia melakukan perjalanan dagang melewati suatu tempat yang mana di situ banyak serigala,
dia teringat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan, tolong kamu sembunyikan anakku ini, bikinkan benteng. Sesungguhnya Muhammad telah mengatakan begini-begini dan dia pasti akan terjadi. Dan benar, serigala itu tidak mencari orang-orang ini, yang dicari itu satu orang saja dan terbunuh. Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Yang ini menguatkan keyakinan kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Jadi begitu sekilas gambaran tentang haji pada masa jahiliyah. Tawaf mereka dengan telanjang. Kemudian dengan bersiul-siul. Kemudian mereka ketika selesai dari haji, dari Arafah, mereka tidak berzikir, tidak berdoa, tapi menyebut-nyebut nenek moyang mereka. Membangga-banggakan nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka dibangga-banggakan, disebut-sebut. Dan itu diperbaiki oleh Islam. Diajarkan. Jadi asyhurun ma'lumat dalam ayat ini adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dan tidak boleh melakukan ihram untuk haji kecuali pada bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faman farada fihin man ahrama bihajjin aw umrah. Barang siapa yang ihram. Jadi farada fihin al-hajj itu artinya ihram untuk haji. Faman farada fihin al-hajj, sudah melakukan ihram dan sudah masuk melaksanakan haji, maka dia tidak boleh fala rafath. Tidak boleh rafath. Rafath di sini ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya adalah dikatakan bahwasanya rafath itu adalah jima, berhubungan intim suami istri. Kalau sudah haji tidak boleh jima. Yang halal aja tidak boleh, apalagi yang haram. Maksudnya nanti dia bilang suami istri tidak boleh, tapi bukan istri boleh. Bukan begitu. Suami istri aja tidak boleh, apalagi yang bukan istri. Fala rafath ay man ahrama bil hajji wal umrah. Barang siapa yang ihram untuk haji dan umrah, falyatajannabir rafath, hendaklah dia menjauhi yang namanya rafath itu. Di antara makna rafath adalah al-jima', berhubungan suami istri, sebagaimana dalam firman Allah, uhillalakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa rafath, untuk melakukan hubungan suami istri dengan istri kalian. Juga artinya adalah ta'ati dawaihi, melakukan juga hal-hal yang bisa mengakibatkan, yang mengarah kepada jima itu. Istilah muqaddimah min takbil. Takbil itu mencium dan sebagainya. Wa nahwi dzalik. Atau perkataan yang berbau-bau pornografi termasuk dalam kategori rafath. Jadi haji itu di samping juga mengajarkan kita untuk at-tadhiyah, pengorbanan. Haji itu kan butuh pengorbanan. Juga diajarkan bagaimana berakhlak al-karimah, bagaimana menjaga pikiran, menjaga perkataan.
Perkataan ini, lisan ini mudah, cepat berkata apapun. Kalau tidak punya kontrol jiwa yang kuat. Jadi tidak boleh melakukan hal itu. Fala rafath. Jangan melakukan, tidak boleh berhubungan suami istri kalau sedang dalam keadaan haji dan umrah. Kemudian di sini dijelaskan dengan gamblang oleh Ibnu Katsir. Seperti misalnya perkataan seseorang, antaqulu lil mar'ah, ini si suami ini berkata kepada istrinya misalnya, idza halalti asabtuki, kalau kamu sudah selesai dari haji, asabtuki, maksudnya saya akan melakukan jima dengan kamu. Itu termasuk kata-kata rafath yang tidak boleh diucapkan oleh orang-orang yang sedang melakukan haji atau umrah. Jadi idza halalti, kalau kamu sudah selesai haji, asabtuki, jama'tuki. Al-qubul, kalau Ibnu Abbas al-qubal, berciuman, wal ghamaz, meraba dan lain sebagainya. Kemudian wala fusuq, tidak boleh juga melakukan kefasikan. Qala Ibnu Abbas al ma'asi, yang namanya fusuq itu al ma'asi. Wa qala Ibnu Umar al fusuq ma usiba min ma'asillahi bihi saidan aw ghairihi. Jadi melakukan larangan-larangan haji dan umrah, seperti melakukan membunuh binatang yang ada di al-haram, atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Itu termasuk kategori al-fusuq menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang lain mengatakan al-fusuq itu adalah sibab. Sibab itu mencaci, melecehkan, menghina. Jadi melecehkan haji, masa sedang haji melecehkan orang, menghina orang. Sibabul muslim fusuqun. Jadi ini hadisnya adalah sibabul muslim fusuqun, mencaci, menghina seorang muslim itu adalah fasik, fusuq. Wa qitaluhu kufur, dan membunuhnya adalah kafiran. Makanya hati-hati kita sesama saudara kita. Masya Allah, Islam telah memberikan kita rambu-rambu sehingga persatuan umat Islam ini kokoh. Seorang muslim tidak boleh melecehkan muslim yang lain, menghina muslim yang lain. Jadi wala dan bara, wala, pembelaan kita, dukungan kita kepada sesama muslim. Tapi karena kita jahil, masyarakat kita jahil terhadap ajaran, dan memang kalau tidak hadir dalam pengajian-pengajian, di mana lagi mau mendapatkan pengarahan tentang bagaimana rambu-rambu Islam? Tidak mungkin didapatkan di sekolah-sekolah umum. Diajarkan bagaimana secara detail, secara benar, tanpa ada kepentingan. Sehingga kita melihat di masyarakat kita, jadi darah seorang muslim itu rendah, darah seorang muslim hina, cepat ditumpahkan. Lebih baik saya tabrak orang ini ketimbang mobil saya cacat, ketimbang spion saya patah, lebih baik tangannya yang patah ketimbang motor saya rusak ininya, lebih baik dia yang rusak kakinya. Jadi motorku lebih mahal dari kakinya dia. Padahal jiwa, irid, jiwa, dam, darah. Jadi al-muslim al-muslimin haramun damuhu wa irduhu wa maluh. Hartanya, darahnya, kemudian harga dirinya haram kita nodai. Seandainya itu terrealisasi, aman insyaallah.
semua kita paham, semua kita menghayati ajaran Islam, aman. Tapi belum kita mempelajari dengan sempurna dan kita praktekkan ajaran Islam. Kalau itu terpraktekkan dan diajarkan, Masya Allah, damai. Al-ithar, mengutamakan orang lain, kemudian membantu orang lain, tersenyum pada orang, tidak melecehkan orang lain. Salah satu yang namanya sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran dan melecehkan orang lain. Ini aja kita pegang, insya Allah tidak sombong. Dia menerima kebenaran dan tidak melecehkan orang lain. Sungguh indah ya ajaran agama Islam dan sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah masuk azan Isya, kita cukupkan sampai di sini. Jadi kita sampai pada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang larangan dalam haji. Wala fusuqa fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Fusuk tidak boleh, rafas tidak boleh, fusuk wala jidal. Jidal itu yang berdebat, berdebat dalam haji. Jadi ada 3 larangan yang disebutkan dalam ayat ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kajian kita. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan berkah dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.